Selamat pagi Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Christine Huta-Sloid dengan NIM 03202101. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi sistem reproduksi manusia, yang dimana sistem reproduksi ini dibagi atas sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Pertama, kita masuk pada sistem reproduksi pria. Organ reproduksi pria terbagi atas. Yang pertama ada organ genitalia eksterna dan organ genitalia interna, dan yang ketiga itu ada ductus ductuli, yang keempat adalah bangunan penyongkong. Sekarang kita masuk pada yang pertama adalah organ genitalia eksterna, yang dimana pada organ genitalia eksterna ini terdiri atas penis, skrotum, testis. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah penis. Ini dia penis. Nah, penis ini terdiri dari akar atau yang menempel pada dinding perut. Yang kedua ada badan yang merupakan bagian tengah dari penis. Jam penis atau ujung penis yang berbentuk seperti kerucut. Dan lubang uretra sebagai saluran tempat keluarnya semen dan air kemih. Terdapat di ujung gland penis. Selanjutnya adalah skrotum. Skrotum itu yang ini. Ini dia skrotum, yang dimana skrotum merupakan kantung berkulit tipis yang mengelilingi dan melindungi testis. Skrotum juga bertindak sebagai sistem pengontrol suhu testis, karena agar sperma terbentuk secara normal, testis harus memiliki suhu yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan suhu tubuh. Nah, lalu yang ketiga adalah testis. Kalau tadi ini adalah skrotum, nah ini adalah testis. Yang dimana testis berbentuk lonjong dengan ukuran sebesar buah zaitun dan terletak di dalam skrotum. Ini skrotum, nah dia terletak di dalam skrotum. Yang bisa testis kiri agak lebih rendah dari testis kanan. Testis menghasilkan follicle stimulation hormone atau FSH dan luteinizing hormone dan juga hormon testosteron. Baik, yang kedua ada organ genitalia interna yang terdiri atas vas deferens, uretra, kelenjar prostat, dan vesicula seminalis. Nah, yang pertama adalah vas deferens. Vas deferens itu yang ini. Yang dimana vas deferens ini merupakan saluran yang membawa sperma dari epididymis. Saluran ini berjalan ke bagian belakang prostat, lalu masuk ke dalam uretra dan membentuk ductus ejaculatorius. Nah, yang kedua ada uretra, yang mana uretra berfungsi dua fungsi. Yang pertama, bagian dari sistem kemih yang mengalirkan air kemih dari kandung kemih, dan yang kedua bagian dari sistem reproduksi yang mengalirkan semen. Ini dia uretra. Selanjutnya adalah kelenjar prostat. Ini dia kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini terletak di bawah kandung kemih di dalam pinggul dan mengelilingi bagian tengah dari uretra. Biasanya ukurannya sebesar walnut dan akan membesar sejalan dengan pertambahan usia. Nah, yang keempat adalah vesicula seminalis. Ini dia vesicula seminalis, yang dimana prostat dan vesicula seminalis menghasilkan cairan yang merupakan sumber makanan bagi sperma. Cairan ini merupakan bagian terbesar dari semen. Cairan lainnya yang membentuk semen berasal dari vas deferens dan dari kelenjar lendir yang di dalam kepala penis. Nah, yang ketiga adalah ductus ductuli yang terdiri dari epididymis, ductus deferens, dan uretra. Yang dimana pada bagian epididymis merupakan saluran halus yang panjangnya kurang lebih 6 cm, terletak sepanjang atas tepi dan bagian dari testis. Epididymis terdiri dari kepala yang terletak di atas katup-katup testis. Badan dan ekor epididymis sebagian ditutupi oleh lapisan visceral. Pada lapisan ini pada mediastinum menjadi lapisan parietal. Fungsi dari epididymis ini sebagai saluran penghantar testis, mengatur sperma sebelum diejakulasi dan memproduksi semen. Ini di epididymis. Selanjutnya adalah ductus deferens. Ini dia ductus deferens yang merupakan lanjutan dari epididymis ke canalis inguinalis. Kemudian ductus ini berjalan masuk ke dalam rongga perut, terus ke kandung kemih. Di belakang kandung kemih akhirnya bergabung dengan saluran vesika seminalis dan selanjutnya membentuk ejaculatorius dan bermuara di prostat. Panjang ductus deferens ini panjangnya sekitar 50-60 cm. Lalu ada uretra. Ini dia uretra, yang mana pada uretra ini berfungsi sebagai dua fungsi, yaitu bagian dari sistem kemih yang mengeluarkan air kemih dari kandung kemih.
Dan yang terakhir adalah bangunan penyokong. Pada bangunan penyokong atau penyambung funiculus spermaticus, yaitu bagian penyambung yang berisi ductus seminalis, pembuluh limfe, dan serabut-serabut saraf. Adapun fisiologi organ reproduksi, yang pertama adalah hormon FSH atau follicle stimulating hormone yang berfungsi menstimulir spermatogenesis. Yang kedua ada hormon luteinizing hormone yang berfungsi menstimulir Leydig untuk memproduksi testosteron. Yang ketiga adalah hormon testosteron yaitu bertanggung jawab dalam perubahan fisik laki-laki, terutama organ seks sekunder. Efek hormon testosteron pada pria sebelum lahir yang pertama adalah maskulinasi, yaitu saluran reproduksi dan genital eksternal. Dan yang kedua adalah mendorong penurunan testis ke skrotum. Pada efek reproduksi yang pertama adalah pertumbuhan dan pematangan organ reproduksi, yang kedua penting dalam spermatogenesis, dan yang ketiga pertumbuhan tanda kelamin sekunder. Baiklah ibu dan teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai anatomi dan fisiologi sistem reproduksi pada pria. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat pagi, salam sehat, dan salam stika Santai Elizabeth Medan. Dadah. Struktur organ reproduksi wanita terbagi atas dua. Yang pertama, organ eksternal terdiri atas mons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, himen, dan perineum. Yang kedua ada organ internal antara lain yaitu ada vagina, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Oke teman-teman, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama organ reproduksi eksternal adalah yaitu ada mons pubis atau mons veneris yang merupakan jaringan lemak subkutan yang berbentuk bulat yang lunak dan padat serta merupakan jaringan ikat di atas simfisis pubis. Mons pubis banyak mengandung kelenjar minyak dan ditumbuhi rambut warna hitam, kasar, dan ikat pada masa pubertas. Mons berperan dalam sensualitas dan melindungi simfisis pubis selama koitus atau hubungan seksual. Semakin bertambahnya usia, jumlah jaringan lemak di dalam tubuh manusia berkurang dan rambut pubis menipis. Yang kedua itu adalah labia mayor yang merupakan dua lipatan kulit panjang melengkung yang menutupi lemak dan jaringan ikat yang menyatu dengan mons pubis. Memanjang dari mons pubis ke arah bawah mengelilingi labia minor, berakhir di perineum pada garis tengah, yang dimana panjangnya 7-8 cm dengan lebar 2-3 cm dan tebal 1-1,5 cm yang agak meruncing pada ujung bawah. Labia mayor melindungi labia minor, maratus urinarius, dan inoroi, dan memiliki pigmen yang lebih gelap daripada jaringan sekitarnya dan ditutupi rambut yang kasar atau sama dengan rambut di mons pubis dan semakin menipis ke arah luar perineum. Bagian ini mengandung suplai kelenjar sebaceus dan banyak kelenjar keringat serta banyak mengandung pembuluh darah. Lalu ada labia minor di mana terletak di antara dua labia mayor dan merupakan lipatan kulit yang panjang, sempit, dan tidak berambut yang memanjang ke arah bawah dari bawah klitoris dan menyatu dengan faucet. Pembuluh darah yang banyak membuat labia berwarna merah, kemerahan, dan memungkinkan labia minor membengkak bila ada stimulus emosional dan stimulus fisik. Ruangan antara kedua labia minor disebut vestibulum. Lalu ada klitoris yang merupakan organ pendek berbentuk silinder dengan ukuran kurang lebih dari 6x6 mm dan erektil yang terletak di bawah arcus pubis. Ujung badan klitoris dinamakan glans dan lebih sensitif daripada badannya. Saat wanita transseksual, glans dan badan klitoris akan membesar. Klitoris ditutupi oleh lapisan kulit atau epidermis tipis yang kaya dengan saraf sensorik. Menurut Sexual Jess O'Reilly, yang juga membaca Sex with Dr. Jess podcast, klitoris lebih dari sekedar sebuah titik yang berada di dalam vulva. Klitoris sesungguhnya memiliki dua kaki, dua pental, kulup, kelenjar, saraf, dan pembuluh darah dan poros. Lalu di vestibulum yang dimana berbentuk lonjong terletak antara labia minor, klitoris, dan faucet. Vestibulum terdiri dari dua muara uretra, kelenjar para-uretra atau vestibulum minus atau skein, vagina, dan kelenjar para-vagina atau vestibulum maius, vulvovagina atau batrolin. Permukaan vestibulum yang tipis dan agak berlendir mudah teriritasi oleh bahan kimia, panas, atau friksi, atau ketika kita memakai celana jeans yang ketat. Lalu ada hymen yang merupakan lipatan yang tertutup mukosa sebagian, bersifat elastik tetapi kuat, dan terletak di antara introitus vagina. Pada wanita yang perawan, hymen dapat menjadi penghalang ada pemeriksaan dalam, insersi tanpa menstruasi atau coitus. Hymen bersifat elastis sehingga dapat mudah robek. Terkadang hymen menutupi seluruh officium yang menyebabkan hymen tertutup secara abnormal. Setelah pemasang alat, pemakaian tanpa atau melahirkan per vagina dapat terlihat sisa robekan hymen atau carunculae hymen atau carunculae myrtiformis.
Lalu yang terakhir pada bagian eksternal adalah perineum, yang dimana terdiri dari otot dan fasia urogenitalitas, serta diafragma pelvis, yang berperan untuk mengontrol proses buang air besar dan buang air kecil, menjaga aktivitas peristaltik agar tetap normal, atau dengan menjaga tekanan intraabdomen, dan fungsi seksual yang sehat setelah bersalin. Perineum ini merupakan daerah muskular yang ditutupi oleh kulit antara introitus, vagina, dan anus. Perineum membentuk dasar badan perineum. Nah, lalu kita masuk ke bagian internal. Yang pertama adalah vagina. Ini dia vagina, yang mana vagina merupakan penghubung antara genitalia eksternal dan genitalia internal. Vagina berkurang di depan 6,5 cm dan di belakang 9,5 cm. Pada puncak vagina terdapat bagian menonjol dari leher rahim yang disebut porsio. Epitel vagina merupakan epitel squamosa dalam beberapa lapisan yang tidak mengandung kelenjar, akan tetapi mengadakan transudasi. Lini belakang vagina lebih panjang dan membentuk fornix posterior, fornix lateralis sinistra, dan fornix lateralis dextra. Lalu yang kedua itu uterus. Ini dia uterus yang dimana berbentuk seperti buah alpukat atau buah pir yang sedikit gepeng, terletak di antara rongga pelvis di antara rektum dan kandung kemih, dimana panjangnya itu 7-7,5 cm dan dengan lebar 5 cm dan tebal 2,5 cm. Uterus pada wanita dewasa terletak di sumbu tulang panggul dalam posisi anteroverosiphiofleksi, membentuk sudut dengan vagina. Corpus uteri ke arah depan membentuk sudut 120-130 derajat dengan salvus uteri. Uterus terdiri dari fundus uteri atau dasar rahim, corpus uteri, dan cervix uteri. Uteri internal terdiri atas endometrium, myometrium, dan perimetrium. Tuba fallopi terdiri atas pars interstitialis, yaitu bagian tuba yang terdapat di dalam uterus, paras ismica, yaitu bagian sempit yang pada sudut antara uterus dan tuba. Melekat pada ovarium untuk menangkap telur yang dilepas oleh ovarium menuju tuba. Lalu ada pars ampularis, yaitu bagian yang membentuk saluran yang lebar meliputi ovarium. Ada infundibulum, yaitu bagian ujung tuba yang terbuka atas umbul yang disebut fimbrium. Lalu yang keempat ada ovarium. Ini di ovarium terletak di antara kanan dan kiri, yang dimana terikat oleh ligamentum uterus, yang dimana ovarium ini berhubungan dengan uterus melalui ligamentum ovariopropium, yang dimana terletak pada lapisan belakang ligamentum latum. Bagian ovarium berada di dalam kavum peritoni dilapisi oleh epitelium kubik silindrik, yang dimana disebut sebagai epitelium germinativum. Hormon pada wanita terdiri atas estrogen, progesteron, testosteron, FSH, LH, dan oksitosin. Kita masuk pada bagian hormon estrogen, yang dimana diproduksi di ovarium atau indung telur dan juga diproduksi oleh kelenjar adrenal dan plasenta, tetapi hanya dalam jumlah yang sedikit. Lalu ada hormon progesteron yang dihasilkan oleh corpus lutein dan plasenta yang mengatur perubahan endometrium dan perubahan diklik dalam serviks dan vagina. Lalu yang ketiga ada hormon testosteron, yang kadar testosteron pada tubuh wanita memang tidak sebanyak pada pria. Namun hormon ini tetap memiliki fungsi yang penting bagi kesehatan wanita. Lalu yang keempat ada hormon luteinizing, yang dimana pada wanita berperan dalam masa pubertas untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Lalu ada hormon follicle stimulation, yang dimana ini diproduksi di kelenjar hipofisis yang berperan penting dalam sistem reproduksi. Lalu ada hormon oksitoksin, yang dimana diproduksi oleh hormon hipofisis. Umumnya akan meningkat selama kehamilan, khususnya ketika menjelang persalinan. Baiklah ibu dan teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai anatomi dan fisiologi sistem reproduksi pada wanita. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Shalom, salam stika santai di Salut Medan.